bahwa pemilik yayasan bertanggung jawab atas semua dana yang masuk, ya. Walaupun memakai rekening pribadi itu harus dipertanggungjawabkan. Ada di Permensos itu mengatakan bahwa harus ada laporan berkala dan wajib juga melaporkan kepada akuntan publik. Dan akuntan publik ini akan dicek oleh Dinsos ya, dan oleh Kementerian Keuangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Teteh Novi sudah betul ya. Ini uang masyarakat, uang yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat gitu. Jadi kalau tidak digunakan dengan baik, saya rasa itu kesalahan bukan kepada Teh Novi, tapi kepada orang yang diberikan kesempatan untuk dibantu tapi tidak menggunakan waktunya dengan baik. Mungkin kalau secara pribadi, misalnya dia membuka donasi sendiri, saudara-saudaraku netizen dan citizen, saya sedang sakit mata, bisakah membantu saya? Boleh. Tapi ini dibawahi oleh yayasan, dan yayasan punya undang-undang tersendiri yang mewajibkannya untuk bertanggung jawab. Itu Pak. Ya. Melihat uang donasi itu kan untuk, tapi sebaiknya lebih kemana itu kalau misalnya bisa sesuai dengan apa yang dikatakan Benovi, bahwa tetap akan menggunakan uang tersebut untuk pengobatan dari mata Pak Agus ya. Jadi tetap kemanusiaan yang akan didahulukan, dan kemungkinan besar adalah bahwa minimal Mas Agus bisa terobati. Tapi sudah beberapa kali dicoba untuk menghubungi pihak keluarga, tapi pihak keluarga hingga hari ini belum ada feedbacknya. Bagi kami semua bahwa klien kami sudah melakukan yang terbaik, menghubungi, dan kami tetap akan berupaya agar Agus bisa sembuh dengan uang yang memang haknya untuk berobat. Ingat ya, tagline-nya adalah pengobatan mata. Tagline-nya, jadi sebagai seorang yang mempunyai yayasan dengan tagline pengobatan mata Agus, itu harus wajib laporannya tentang pengobatan mata. Oke. Untuk Agus, tetap kemanusiaan kami untuk Mas Agus, semoga uluran tangan dari Teh Novi diambil ya, karena memang ada hak Bang Agus di sana untuk pengobatan sampai sembuh, dan itu haknya di sana. Ada uang yang akan diberikan sampai Bang Agus sembuh, dan kepada Bang Farhat, Bang Erdeklo, CS ya, agar lebih pakai hati lah ketika bicara, lebih bijak ketika bicara tentang bagaimana menyikapi kewenangan kita sebagai pengacara, tidak melebar kemana-mana, tidak gibah, dan tidak menyerang klien kami, karena kalau klien kami diserang dengan substansi yang berbeda dari laporan yang ada dan berbeda dengan hal yang sedang diperbincangkan, itu artinya kalian sedang membuat fitnah dan sedang membunuh karakter klien kami. Oke, tambahan. Kami para advokat pengacara ini beramai-ramai mendukung Mbak Novi ini, bukan semata-mata karena Mbak Novi aja ya, tetapi karena perbuatan baik yang jarang-jarang sekali ketemu sama kayak Mbak Novi ini. Jangan gara-gara satu orang yang sudah menerima manfaat, kesempatan yang lainnya untuk menerima manfaat yang sama di musibah yang lain jadi takut, trauma nanti. Jadi kita dorong Mbak Novi terus berjalan, dan urusan-urusan hukum kami yang atasi tentu pendekatannya lebih kepada bagaimana ada solusi yang lebih moderat lah, nggak perlu perang lah, supaya yang lain yang berhak dapat ke depannya itu juga dapat giliran, jangan egois. Itu seruan kita ya. Udah cukup. Sekarang kita sama-sama untuk mencabut laporan kan dari Agus ini. Ya harusnya seperti itu. Tapi kalau memang niatnya membunuh karakter, apalagi memenjarakan orang, mau tak mau ya kita lawan pasti. Nah ini negara hukum. Nggak mungkin dong orang yang tersakiti lalu menanggung efek akibat dari perbuatan baiknya, kebolak-balik itu pasti kita lawan ya. Tapi sebaiknya ayo kita kasih edukasi ke masyarakat Indonesia. Dengan ada yayasan, muncul yayasan yang lainnya bergerak kemanusiaan yang sama.
jangan kita pertontonkan moral jelek kita ini, jelek kita pengacara. Itu kawan-kawan di sana ya. Tuduhan adanya bahkan itu di mana? Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro? Ini rekan kita telah melakukan kewenangan sebagai kuasa, sebagai tugas sebagai pengacara. Di samping kliennya dia bilang dia mau mencari Nopi dengan alasan narkoba begitu ya. Lah, kewenangannya di mana? Ada dalam surat kuasa itu. Oke, satu kalimat aja buat rekan sejawat saya yang berada di pihak Agus, bahwasannya dia akan mencopot toganya kalau tidak bisa memenjarakan klien kami. Kami tunggu janjinya. Dan kemudian membayar 5 miliar. Kami tunggu janjinya. Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro? Nah, gini ya, tadi kalau Mbak Sil tadi Kasil tadi ngomong sekolah di Abdul Kasih gini ya. Ini tadi saya sudah dapat izin dari senior. Kalau seandainya ada pengacara yang mengatakan bahwa ya, kalau seandainya dia tidak bisa ya menggiring atau memasukkan Novi ke penjara, dia siap berhenti ya jadi pengacara. Sekarang untuk mengimbangi ya, untuk mengimbangi tantangan dari orang itu ya, sekarang saya pertaruhkan reputasi saya di dunia hukum. Kalau seandainya dia bisa ya, apalagi terkait dengan narkoba ya, dia bilang punya bukti tentang narkoba terkait dengan Novi. Kalau dia mampu ya terkait dengan narkoba bisa menjari Novi, saya yang berhenti jadi pengacara. Siapa yang ngomong orangnya? Herwanto, catat. Kan udah minta maaf ya, Bang. Ya, nggak ada urusan. Oh, nggak ada. Makanya gini, makanya otak sama mulut duluin otak. Pikir dulu baru bertindak, jangan bertindak dulu baru berpikir. Ya, gini nih ya sini. Kalau sampai nanti Agus pada akhirnya tidak dapat penyembuhan, sementara ada uang yang tersedia untuk pengobatan, ada orang menawarkan juga untuk mencabut LP, ada tawaran uang, dan pada akhirnya Agus tidak dapat pengobatan dalam rangka penyembuhan, yang bertanggung jawab adalah orang yang sekitarnya. Siap. Ya, pesan saya buat Agus, ya Agus kan sudah dewasa ya. Walaupun dia dibisik-bisikin, seharusnya Agus bisa berpikir jernih, bisa mempertimbangkan untung dan ruginya. Karena apa? Agus harus introspeksi diri, tahu menempatkan diri. Kondisi Agus sekarang butuh penyembuhan. Jadi berpikirlah jernih untuk kesembuhan. Kalau seandainya Agus hanya mendengarkan kiri dan kanan, ya hanya mengikuti ego, percayalah, ya Agus tidak bisa sembuh dan akan menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius. Berarti dari abang juga menyarankan untuk cabut LP. Saya sarankan, gini loh, Agus ini menurut saya nih ya, pandangan saya tidak pantas menghadapi permasalahan hukum karena kondisinya. Kondisi Agus ini, mohon maaf nih, dia tidak bisa melihat bagaimana dia dihadapkan dengan permasalahan hukum. Apalagi nih, mohon maaf nih ya, Agus pasti tahu hampir ya seluruh masyarakat Indonesia ini menghujat dia. Sebenarnya tanpa Novi ini preskon, Novi ini sudah didukung oleh banyak orang. Sekarang dia berani preskon nih. Semakin besar orang dukungan sama si Novi. Nah kalau seandainya Agus tidak bisa introspeksi diri, makin habis dia. Apalagi dia semakin banyak diundang uya-uya, diundang sini, makin banyak ngomong, makin terpuruk dia. Saran saya sudahlah ya. Agus sudah terbukti tidak mampu membangun kepercayaan berdasarkan kejujuran hingga timbullah prasangka buruk dia terhadap diri dia. Sekarang gini aja pilihan Agus, diam atau merendahkan diri ya dengan maksud agar dia bisa sembuh. Kalau enggak, dia akan menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius, termasuk pengacaranya. Jadi dari abang akan mendukung Novi terus ya? Begini, saya bukan mendukung Novi ya, saya mendukung kebenaran ya. Banyak orang bilang saya dukung Novi, enggak. Karena dalam hal ini saya menganalisa faktanya, memang posisinya Novi ini punya hak menguasai uang. Dia bukan memiliki loh ya, untuk mengawasi penggunaannya. Karena apa? Uang donasi itu melekat kewajiban terhadap penggunaannya. Bukan seenaknya aja digunakan untuk ini untuk itu, apalagi bayar utang dan sebagainya. Inilah yang ibaratnya penyalahgunaan. Saran saya udahlah, ya Agus tempatkan diri sebagaimana mestinya. Kita awal terus sampai akhir. Iya, tadi sebenarnya gini, tadi kita ini udah rapat sama Novi sebelum kesini, kita udah rapat di sana. Cuman karena waktunya sempit ya, tadi sebenarnya banyak hal yang mau kita sampaikan. Ya. Cuma karena waktunya sempit, jadi ya begini, kita akan mendengarkan pertemuan sekali lagi sama Novi. Ya, sekali lagi kita akan mendengarkan pertemuan sama Novi, langkah-langkah hukum apa yang kita lakukan nanti. Nah ini untuk mencegah ya, untuk mencegah ada serangan balik, menurut saya sudahlah. Hentikan atau dia menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius, termasuk
pengacaranya. Ya. Teman-teman, memang di dalam undang-undang advokat ada yang namanya hak imunitas. Ya, hak imunitas itu berlaku ketika kita sedang memegang klien, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tapi ada tapinya, ada pasal berikutnya yang menyatakan dengan niat baik. Dan saya menilai bahwa pengacara dari Agus ini sudah melampaui batas, sudah tidak punya etika dengan menjelekkan, membusukkan, penggunaan karakter terhadap klien kami. Dan kami tidak akan tinggal diam, ya, bahwa saudara Erdelau, rekan sejawat saya yang luar biasa, yang terhormat, saya anggap Anda sudah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan kewenangan Anda sebagai pengacaranya Agus. Bahwa kewenangan Anda adalah tentang LP pasal 27, pasal 45 Undang-Undang ITE dan 310, 311 KUHP dan kemudian 369 KUHP. Dan saya menilai kalian semua itu tidak punya ilmu. 369 adalah delik aduan absolut dan kalian melaporkan salah satu dari kalian sebagai pengacara. Sekolah di mana, bro? Terima kasih. Oke, sudah mati. Ada dua pesan moral. Pesan moral pertama, urusan yayasan tetap fokus kepada penyembuhan Agus. Itu pesan moral dari Tenopi kepada kami tim hukum. Urusan hukum akan menjadi tanggung jawab semua tim hukum yang membackup hak-hak hukum daripada Tenopi. Intinya kebaikan yang diseluruhkan kepada Tenopi, kepada masyarakat, seluruh masyarakat harus hukum. Itu aja sih dari kami dari tim hukum. Kami ucapkan terima kasih.